Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mochaman Najis Rizky dari jurusan Ekonomi Pembangunan yang akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Tingkat Partisipasi Politik Generasi Z Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisba dalam Pemilu tahun 2024. Baik, pendahuluan politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Jadi politik itu tidak akan selalu identik dengan manusia, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Makanya pada dasarnya manusia itu akan selalu berpolitik, karena politik itu mempunyai unsur seperti ataupun indikator bekerja sama untuk mencapai tujuan eh, yang dikehendaki, sedangkan bersosialisasi itu tidak jauh dari kerjasama begitu. Lalu pada tanggal 14 Februari 2024 masyarakat Indonesia ini akan melakukan pemilihan terhadap beberapa pimpinan negara, diantaranya yaitu presiden dan wakil presiden, yaitu lembaga eksekutif, dan juga pemilihan DPR, DPRD, dan DPRD provinsi ataupun kabupaten kota. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya eksekutif adalah presiden dan wakil presiden yang menjalankan pemerintahan dan juga menjalankan undang-undang yang telah diatur oleh DPR. Lalu ada legislatif, yaitu mereka adalah lembaga yang membuat undang-undang berdasarkan aspirasi masyarakat. Lalu kenapa latar belakang penelitian ini dibuat begitu? Karena saya selaku penulis ingin melihat fenomena yang sedang terjadi saat ini. Bisa kita ketahui bahwasannya pada saat 14 Februari nanti itu akan terjadi pemilihan umum, dan itu menjadi salah satu fenomena yang sangat menarik bagi saya selaku akademis untuk meneliti hal tersebut. Lalu landasan teori, yang pertama perlu saya beri pemahaman sebentar bahwasanya generasi manusia ini berubah-ubah. Yang sekarang kita tahu adalah generasi Z, padahal dari sebelum-sebelumnya itu ada generasi seperti generasi milenial. Yang pertama itu dari zaman dulu sekali, dari tahun 1922 sampai 1945, itu dikenal sebagai generasi veteran, yaitu generasi diam atau tradisionalis. Jadi generasi ini adalah generasi yang merasakan situasi penjajahan. Lalu ada generasi baby boomers, yaitu generasi setelah Perang Dunia Kedua. Jadi generasi setelah proklamasi begitu, teman-teman. Kalau di Indonesia itu setelah proklamasi, setelah kemerdekaan. Lalu ada generasi X, yaitu generasi yang lebih suka mengambil risiko dan keputusan secara matang, karena orang tua dari generasi X ini adalah generasi baby boomers. Lalu ada generasi milenial yang sering kita dengar, yaitu mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai tahun 2000. Lalu terdapat generasi Z, yaitu generasi yang lahir antara 2001 sampai 2010. Jadi generasi Z ini adalah generasi yang pola pikirnya itu cenderung instan, dan generasi yang lahir di zaman perkembangan teknologi informasi itu sangatlah pesat begitu, teman-teman. Lalu Indonesia ini adalah negara demokratis, dan hak seluruh warga negara itu dijamin dan dilindungi oleh pemerintah. Bentuk partisipasi politik generasi muda saat ini cenderung mengalami perubahan melalui misalnya partisipasi melalui internet dan media sosial. Pada zaman dulu sebelum teknologi informasi dan komunikasi itu berkembang, masyarakat cenderung melakukan kegiatan politik itu seperti kampanye, datang ke setiap lokasi untuk berkampanye, menyuarakan aspirasi mereka ataupun menyuarakan gagasan mereka yang akan menjabat. Tapi sekarang hal itu sudah tidak bisa saya teliti, itu tidak relevan lagi, karena media sosial ataupun internet itu mempermudah komunikasi dan kita bisa mendapatkan informasi secepat mungkin. Lalu voting adalah perilaku pemilih dapat didefinisikan sebagai partisipasi dalam pemilihan umum dan dapat diperluaskan pada serangkaian proses di mana pemilihan
mengambil keputusan. Lalu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisa data adalah statistik deskriptif, karena bisa saya jelaskan lagi selanjutnya, yaitu proses pengumpulan data ini melalui survei kuesioner. Jadi kuesioner ini dibuat untuk menunjang kajian saya lebih lanjut, lalu saya sebar kepada masyarakat, terutama mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, lalu sasaran dari analisis saya itu sudah jelas adalah mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lalu pada penelitian ini disebar melalui media sosial, begitu. Dan penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling yang tidak menggunakan metode matematika sama sekali, tapi hanya menggunakan grafik, dan kita menjelaskan grafik tersebut. Nah, mungkin ke pembahasan. Jadi konsep partisipasi mengandung 5 dimensi, yaitu voting, campaign activity, contacting, dan kooperatif. Jadi voting itu adalah kesediaan untuk memilih, sedangkan campaign activity adalah kegiatan politik, begitu ya teman-teman. Lalu contacting itu adalah menghubungi pemimpin ataupun pejabat politik. Lalu kooperatif itu termasuk kerjasama ataupun termasuk kegiatan anggota lembaga swada masyarakat, anggota organisasi masyarakat, dan yang lainnya. Berdasarkan hasil kuesioner kami ataupun hasil survei kami, disebutkan bahwasanya 100% dari responden ini akan memberi suara pada pemilihan eksekutif pada 14 Februari mendatang. Perlu dicatat bahwasanya responden yang saya berhasil kumpulkan adalah 40 responden. Lalu responden pun sebesar 80% itu sudah mempunyai calon eksekutifnya, sudah siap memilih, begitu ya teman-teman. Lalu 87% itu memilih itu pemimpin eksekutif itu berdasarkan gagasannya. Lalu untuk para responden ini mencari gagasannya itu melalui media sosial, begitu. Sama hanya dengan pemilihan lembaga legislatif. Dan saya bertanya kepada para responden bahwasanya 77% menjawab mereka sangat penting bahwasanya pemilu eksekutif ini diadakan, begitu. Bisa dilihat ya teman-teman bahwasanya voting legislatif ini hampir 50%, begitu ya, responden itu belum memiliki pemilihnya, belum memilih, begitu. Lalu hampir 45% memilih bahwasanya penting. Lalu campaign activity, bahwasanya kebanyakan dari responden ini hampir 85% itu hanya melakukan pembicaraan isu politik, seperti ada 3 calon presiden dan mereka sering mendiskusikannya. Lalu contacting, hampir 95% responden ini belum pernah menghubungi pemimpin negara. Lalu kooperatif, hampir 60% responden belum pernah memilih, dan after activities pun 52% tidak pernah mengikuti. Lalu hasil analisis kita yaitu tingkat responden dalam memberikan suara pada pemilu 2024, mau itu pemilu eksekutif dan legislatif, cukup tinggi, begitu teman, karena capres dan cawapres itu lebih bergengsi, begitu. Lalu penutup adalah berdasarkan data diperoleh, maka tujuan dari penelitian ini cukup terjawab, begitu teman-teman. Bisa dilihat bahwasanya partisipasi mahasiswa FEB Unisba hanya sekedar membicarakan politik, hanya sedikit yang terjun terhadap partai politik, kampanye, dan kegiatan sosial lainnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi pandangan generasi Z adalah informasi melalui sosial media. Karena dapat dilihat melalui hasil kuesioner, mereka mendapatkan informasi gagasan para calon eksekutif maupun legislatif berasal dari media sosial. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang salah datang dari kami dan yang benar adalah datang hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.